Halo semuanya, selamat datang di channel Syam Film. Video kali ini kami akan membahas sebuah film yang dimana film ini rilis pada tahun 2015 dengan judul In the Heart of the Sea. Film ini disutradarai oleh Ron Howard dan adaptasi dari novel dengan judul Moby Dick. Inti dari film ini yaitu dimana zaman dulu manusia mencari minyak dari dalam perut seekor paus, sebelum pada akhirnya manusia menemukan minyak yang ada dari dalam tanah. Di film ini bercerita tentang suatu tragedi yang menimpa sebuah kapal yang bernama Essex yang karam di lautan lepas. Dan karamnya kapal Essex ini menyimpan begitu banyak misteri. Jadi mari kita lanjut ke filmnya. Pada awal film kita diperlihatkan seorang penulis yang bernama Herman Melville yang mengunjungi sebuah rumah. Dan rumah orang itu bernama Tom Nicholson. Bukan tanpa alasan si Herman mengunjungi rumah Tom ini, karena si Tom ini adalah salah satu kru dari kapal Essex yang selamat dan masih hidup sampai saat itu. Sehingga membuat Herman ingin mengetahui dan menulis buku tentang karamnya kapal Essex tersebut. Karena Herman yakin kalau kapal Essex tidak karam begitu saja, tapi karena ada sebuah misteri di lautan sana yang membuat kapal itu karam. Namun sayangnya Tom tidak mau menceritakan kisah dari kapal Essex tersebut dan malah mengusir Herman. Saat Herman hendak menuju keluar dari rumah Tom, si istri Tom menahannya dan mencoba membujuk suaminya agar mau bercerita. Akhirnya Tom pun mau bercerita. I'll tell you of the Essex. I believe you will be Pelan-pelan Tom mulai menceritakan kisah yang sebenarnya terjadi kepada kapal Essex, yang dimana kisah ini belum pernah ia ceritakan kepada siapapun termasuk kepada istrinya. Pada cerita ini, Tom masih berusia 14 tahun. Dan ini pun menjadi pelayaran pertama bagi Tom Nicholson. Dan kapal pun mulai berlayar. Kisah ini berfokus kepada dua orang yang bernama Kapten George Pollard dan juga kalasi pertamanya yaitu Owen Chase. Pada malam hari, ketika Owen telah membagikan tugas kepada para krunya, Owen melihat Tom yang sedang mabuk laut dan menyuruh Tom untuk naik ke geladak kapal. on deck. You know, some feel sick at first. Pick me up! Pull me back up! That way swerve in the... Better now? Aduh, niat nolong atau mau ngebunuh sih pak? Lanjut. Pada suatu pagi saat berlayar, Kapten Pollard memerintahkan untuk membuka layar kapal. Owen meragukan perintah Pollard, tapi mau tidak mau, Owen harus mengikuti perintah Kapten Pollard. Set stunsails. Yeah, why so? When you're in the Gulf Sea to make up the time before you catch the east breeze. Set stunsails. Come on, crew. Dan akhirnya Owen pun mengalah dan membuka layar kapal Essex untuk menambah kecepatan kapalnya. Set stunsails. Kapal pun melaju dengan sangat cepat. Namun, Owen melihat ada badai besar di depannya dan meminta Kapten Pollard untuk menggulung layarnya. Tetapi Kapten Pollard tak ingin menggulung layarnya dan memilih untuk menerobos badai tersebut. We will stand on. We'll hold our course. Put in cut. With us like this, then God help us all. Di tengah badai, kapal Essex mengalami kesulitan, hingga membuat Kapten Pollard menyuruh Owen untuk menggulung layarnya. Oh ya, Kapten Pollard di sini adalah kapten yang tidak mempunyai pengalaman untuk berlayar. Dia terpilih menjadi kapten karena dia dari keluarga bangsawan.
memotong tali kapal, kapal Essex kembali seimbang dan berhasil melewati badai tersebut. Namun, Owen tetap disalahkan oleh Kapten Pollard karena tidak mematuhi perintah. It was your order to set stunsails. That decision was to cost the lives of every man on this ship today. To return to port without a single barrel. Setelah 2 bulan berlayar di laut, mereka pun melihat apa yang mereka cari selama ini, yaitu ikan paus. Para kru pun bersiap untuk melakukan pemburuan. Setelah beberapa saat melakukan pemburuan, Owen pun berhasil mendapatkan 1 paus. Mereka pun mulai mengambil minyak yang ada di dalam perut ikan paus tersebut. Sampai-sampai Tom pun turun ke dalam perut untuk mengambil minyak itu secara langsung. Mereka pun kembali berlayar, dan setelah setahun mereka berlayar, kemunculan paus menjadi sangat langka, hingga membuat Kapten Pollard menepi di sebuah pulau bernama Ecuador untuk mencari info tentang paus. Di pulau tersebut, mereka bertemu dengan Kapten Selemental Palais dari kapal Santa Maria. Si Palais ini menceritakan tempat di mana sangat banyak paus, hingga mereka bisa mendapatkan 3.000 barel dalam 1 hari. Namun Palais juga memberitahukan kalau di tempat itu ada sebuah monster yang menghancurkan kapal dan membuat beberapa kru dari Palais ini meninggal. Monster itu adalah ikan paus putih raksasa yang panjangnya 30 meter. And the rest of us something. You believe that? Setelah mendengar cerita dari Palais, Kapten Pollard dan Owen pun segera memutuskan untuk berangkat ke tempat yang Palais ceritakan tersebut. As far from them as they could possibly hope. Centuries before, sailors feared 14 bulan sudah kapal Essex berlayar di lautan, dan akhirnya mereka pun tiba di tempat yang Palais ceritakan. Dan benar saja, ternyata di situ sangat banyak ikan pausnya. Para kru kapal Essex pun kembali bersemangat dan bersiap untuk berburu ikan paus. Pada saat berburu ikan paus, tiba-tiba skoci dari Owen ditabrak oleh sesuatu dan langsung terbalik. Dan ternyata itu adalah monster yang Palais ceritakan, yaitu ikan paus raksasa. Owen pun segera kembali ke kapal Essex dan mencoba melawan ikan paus tersebut menggunakan kapal Essex. Tapi ternyata kapal Essex pun ditabrak oleh ikan paus itu dan menyebabkan kebocoran yang sangat parah. Tak tinggal diam, Owen pun mencoba mengambil tombak yang paling besar untuk menancapkannya ke paus itu. Namun ketika tombak tertancap, paus itu malah menarik kapal Essex hingga tiangnya patah dan menyebabkan kapal Essex hancur berantakan. Dan minyak yang dikumpulkan oleh kapal Essex itu tumpah dan terbakar. Karena kapal Essex yang terbakar dan mulai tenggelam, para kru pun menyiapkan skoci untuk digunakannya.
Dan saat ini mereka hanya bisa bertahan di Skoci. Di saat para kru sudah di atas Skoci, Kapten Pollard memberi aturan untuk makanan hanya boleh memakan 2 ons kue kering dan setengah cangkir air putih. Only the sun and compass told us so. 12 days we have drifted south. Setelah 12 hari tenggelamnya kapal Essex, Kapten Pollard dan para kru hanya terombang-ambing di lautan bersama Skoci yang hanya mengandalkan bantuan matahari dan kompas. Namun, itu semua tak sedikit pun membantu untuk menemukan daratan atau pulau yang terdekat. Pada malam hari, mereka semua terkena badai, yang membuat kepala Mr. Joy terbentur benda keras. Tak hanya itu, Owen pun kembali melihat ikan paus yang telah merusak kapal Essex tersebut. Pada pagi hari setelah badai berlalu, Owen segera memeriksa kepala Mr. Joy, dan ternyata lukanya sangat berat. Namun Mr. Joy berdalil kalau dia baik-baik saja. Setelah 34 hari terombang-ambing di atas Skoci, di mana persediaan makanan sudah sangat menipis, mereka menemukan sebuah pulau dan segera mendayung ke pulau itu. Namun, ikan paus raksasa itu kembali muncul, seolah-olah mempunyai dendam dan terus mengikuti para awak kapal Essex. What the devil is it? Why did you stop? Walaupun Owen telah melakukan perlawanan, namun semua itu sia-sia dan membuat beberapa Skoci rusak hingga beberapa kru meninggal. Owen pun dan yang lainnya terhempas dan terdampar di pulau yang mereka lihat tadi. Pada saat para kru dan Owen terdampar di pulau tersebut, mereka mulai berbuat hal gila seperti memakan telur burung yang masih mentah, memakan ikan dengan mentah, dan lain-lain sebagainya. Without map, compass, or quadrant, there's no... A passing ship catches sight of our smoke. Keesokan harinya, Owen mencoba mengitari pulau tersebut, dan Owen menemukan sebuah goa yang ternyata di dalamnya sudah ada tengkorak manusia, yang berarti itu sudah lama terdampar di pulau tersebut dan tak ada kapal yang datang untuk menyelamatkannya. If we stay, we die. How long drags Eden? Owen pun berencana untuk meninggalkan pulau tersebut. Namun ada beberapa kru yang ingin tetap tinggal di pulau tersebut, dan termasuk Mr. Joy. Owen mulai berbicara kepada Mr. Joy, dan Owen berjanji akan mengirimkan sebuah kapal untuk menjemput Mr. Joy nantinya. Dan akhirnya Owen pun pergi. Sudah 48 hari berlalu saat kapal Essex tenggelam. Para kru yang ada di Skoci sudah sangat lemah, dan Skoci dari Kapten Pollard pun berpisah menghilang dari Skoci Owen. Dan salah satu kru yang ada di Skoci Owen meninggal. Benjamin pun ingin membuang mayatnya ke laut, namun Owen berkata, A right-minded sailor disguised what might yet say. setelah mendengar kata dari Owen, Benjamin pun tidak jadi membuang mayatnya. Dan semoga kalian mengerti apa yang dikatakan Owen. He can help us. He can help me, but they need food. You judge me. Masa lalu itulah yang membuat Tom tidak ingin menceritakan kisah ini kepada siapapun, termasuk istrinya. Sudah 71 hari dari tenggelamnya kapal Essex. Kali ini kita diperlihatkan dengan Skoci Kapten Pollard, yang dimana cara mereka bertahan hidup lebih kejam. Yaitu ketika persediaan makanan mereka sudah habis, mereka akan mengorbankan orang dengan cara mengundinya. Setelah diundi, ternyata Kapten Pollard lah yang harus dibunuh. Tetapi para kru tidak ingin Kapten Pollard dibunuh, sehingga mereka ingin mengundi ulang. Tapi Kapten Pollard tidak ingin mengundi ulang dan bersedia dibunuh.
Lalu si Henry yang sepupunya Kapten Pollard ini disuruh untuk menembak Kapten Pollard. Tapi bukannya menembak Kapten Pollard, dia malah menembak dirinya sendiri. Pada suatu siang, akhirnya skoci antara Kapten Pollard dan Owen kembali bersatu. Owen cukup senang karena melihat Kapten Pollard kembali. Baru beberapa saat berkumpul dengan Kapten Pollard, tiba-tiba ikan paus raksasa itu muncul kembali di depan Owen. Owen bersiap dengan tombaknya. Ikan paus raksasa itu dengan cepat menuju ke arah skoci Owen. Namun, yang terjadi, Owen malah ragu dan tidak jadi melempar tombaknya. Ikan paus itu pun juga pergi tanpa merusak skoci dari Owen. Sedangkan Kapten Pollard sangat kecewa dengan Owen yang tidak melemparkan tombaknya itu. Hingga akhirnya, arus memisahkan kembali skoci Kapten Pollard dan Owen. Dan pada hari ke-87 dari tenggelamnya kapal Essex, ada sebuah kapal besar yang menemukan skoci dari Kapten Pollard, dan Kapten Pollard pun diselamatkan. May God have mercy. Namun, Owen dan rombongannya masih terdampar hingga memasuki hari ke-90. Owen dan para krunya sudah sangat lemah, bahkan untuk bergerak pun sangat kesulitan. Beberapa saat kemudian, ada sebuah kapal yang mendekati mereka, dan akhirnya mereka pun diselamatkan. 3 days after the sinking of the Essex. Akhirnya, Owen dan krunya berhasil kembali ke Nantucket dan bertemu dengan keluarganya. Owen pun bertemu dengan istri dan anaknya yang telah lahir dan sekarang sudah berusia 2 tahun. Promise, didn't I? Baby. Hey, sweetie. Who's it? Setelah Owen bertemu dengan keluarganya, Owen segera pergi ke kantor maritim bersama dengan Kapten Pollard untuk menjelaskan semua yang terjadi. Tapi, dengan beberapa alasan, Kapten Pollard meminta Owen untuk menyembunyikan kebenaran yang dimana kapal Essex karam karena paus raksasa. Sailors drawing lots to survive. We are in the oil business. All of us. If the insurance house. So what are you suggesting? You would be a wealthy man. The name you bring home a ship full of oil. Owen menolak itu semua karena tak ingin berbohong. Walaupun Owen ditawarkan uang yang banyak demi menyembunyikan kebenaran itu. Owen pun langsung pergi dari kantor tersebut. I couldn't find them. Perhaps they're animals. Keesokan harinya, Pollard dipanggil untuk penyelidikan. Di suatu pertemuan itu, Pollard disuruh menceritakan kejadian karamnya kapal Essex. Namun tidak diduga, Pollard menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi sayangnya, penyelidikan itu palsu, dan keterangan Kapten Pollard tidak dianggap, dan kebenaran tetap disembunyikan oleh orang-orang dari kantor maritim tersebut. Setelah itu, Kapten Pollard kembali lagi berlayar, dan sayangnya membuat kapal yang dia naiki kembali karam di Hawaii. Dan Owen menepati janjinya, dia mengirimkan orangnya untuk menjemput Joy di pulau tempat mereka berpisah. Namun sayangnya Joy telah meninggal, tapi beberapa orang masih hidup. Di akhir scene, kita diperlihatkan Herman yang telah selesai mendapatkan informasi dari kapal Essex dan ingin pulang dari rumah Tom Nicholson.
Dan pada saat ingin berpamitan, Herman memberitahu kalau ada seseorang yang menemukan minyak dari dalam tanah. I found oil. That campaign man from Pennsylvania drilled a hole in the ground recently. Fancy that. Dan film pun tamat.